Baik, sambil kita nunggu yang lain ya. Baik, ahlan yang sudah bergabung. Tapi sambil kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Terima alhamdulillah fi hadha sabah al-bakir najatami insyaallah natahawar wa nunakish insyaallah al-mawdu fi al-wahda al-khamisah ya. Kita akan mendiskusikan, akan membahas ya, sanatadaras anil mawdu aw amma yata'allaq bit ta'am wasyarab. Kita akan membahas atau mempelajari hiwar atau muhadasah berkaitan dengan judul at-ta'am wasyarab. Ta'am itu makanan ya, makanan, syarab itu minuman, makanan dan minuman. At-ta'amu wasyarab. Ya, ini sudah kelihatan dari gambarnya ya. Jadi nanti mufradat yang akan kita temukan pun setelah ini berkaitan dengan makanan dan minuman. Ini penting ya, karena memang ya kita tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya makanan dan minuman. Maka pasti mufradat ataupun kosakata yang akan kita temukan di wahdah al-khamisah ini sangat ya dibutuhkan sekali ya. Nah, kita coba di hiwar pertama, al-hiwarul awal. Di sini antara Qasim dengan Salim. Qasim bertanya, "Aina tadhabu ya Salim?" Nah, ini pertanyaan mendasar yang ya, sering digunakan biasa ya. Kemana engkau akan pergi atau hendak pergi ya Salim? Dijawab oleh Salim, ilal mat'am. Nah, ini bisa ya kita menjawab langsung tanpa mengulangi pertanyaan yang tadi ditanya. Bisa kita gunakan adhabu ilal mat'am atau kita langsung bilang ilal mat'am. Atau terkadang ya orang itu ngambil simple ya. Terkadang disebut aja tujuannya. Mat'am ya, seperti itu. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, kemana kamu pergi? Ke restoran misalnya. Nah, mat'am itu kan tempat makan ya. Mat'am itu tempat makan. Ya kita artikan restoran misalnya. Ya, aina tadhabu ya Salim ilal mat'am. Atau bisa kita lengkapi adhabu ilal mat'ami. Atau lebih singkat lagi al-mat'am. Ya, diambil tujuannya aja. Itu bervariasi nanti. Tergantung bagaimana kita menjawab dan tergantung siapa yang bertanya. Nah, biasanya semakin resmi yang bertanya, ya, atasan misalnya, ataupun apa orang yang lebih mulia misalnya, ataupun lebih dihormati, itu jawaban yang kita gunakan pun semakin lengkap misalnya.
Adhabu ya ustadi misalnya ilal mat'ami, atau adhabu ya ustadi ba'da hada ilal mat'ami misalnya. Ya, tergantung nanti bagaimana kita menjawab dan konteksnya seperti apa. Lanjut, kam wajibah ta'kulu fil yaum. Nah ini ya, ini yang perlu dicatat mungkin yang baru ya. Di sini ada kosakata baru, kosakata wajibah, dan dia dinasobkan. Ya, jadi setelah kam ya, setelah kalimat kam itu biasanya kalimatnya itu dinasobkan atau difathahkan. Maka di sini kita melihat wajibah itu dia fathah, harokat akhirnya. Kam wajibatan. Nah, apa arti wajibah? Wajibah itu ya makan, ya. Makan. Berapa kali wajibah itu kan diambil dari kata wajibah kalau kita lihat apa kewajiban ataupun keharusan ataupun ya tradisi, ya melakukan sesuatu khususnya berkaitan dengan makanan yang di situ ya, di dibiasakan oleh orang tersebut gitu. Makanya wajibah bahasanya. Nanti ada istilah al-wajibah al-khafifah. Apa wajibah al-khafifah itu? Nanti ada kosakata itu al-wajibah al-khafifah. Ngemil atau makanan ringan. Ya, wajibah al-khafifah. Nah, kalau di sini wajibah itu berarti makanan. Berapa makanan yang kamu makan di setiap hari, atau lebih enaknya ya kita terjemahkan berapa kali kamu makan gitu. Berapa kali kamu makan setiap hari ya fil yaum atau dalam satu hari? Dijawab akulu salasa wajibat. Nah ini ya, saya makan tiga kali ya, atau tiga wajibah ya, tiga wajibah. Nah di sini menggunakan jamak ya, sebagaimana yang pernah kita bahas ya. Jadi setiap angka 3 sampai angka 9 ya, itu kalimat yang bergandengan dengan angka 3 sampai angka 9 itu bentuknya akan menjadi jamak. Ya, contoh gampang seperti ini. Ya, pernah kita bahas ya. Kitabun. Ini kan mufrad ya, bentuk apa? Ya, bentuk mufradnya menunjukkan satu ya, satu kitab ya, bahasa Arabnya kitabun. Tetapi kalau kita ingin mengatakan tiga kitab, maka kita akan menggunakan angka 3 dulu. Salah satu, ya. Salah satu, bukan kitabin, salah. Ya, tapi kita pakai jamaknya. Apa jamak dari kitabun? Kutubun. Ya, berarti bahasa Arabnya tiga kitab adalah salah satu kutubin. Ya, salah satu kutubin. Ya, salah satu kutubin. Jadi kalimat yang bergandengan ini kan bergandengan dengan angka 3 sampai 9, ini kan 3 ya berarti termasuk ya. Itu nanti kalimatnya akan diubah menjadi bentuk jamak. Ya, kutubin di sini jamak. Maka di sini juga sama. Kalau tadi wajibah itu mufrad, ya kondisinya, maka wajabat di sini dia jamak. Ya, ini perubahan dari tak tanpa alif, ini kan tak tanpa alif, ke tak yang didahului alif ya, itu menunjukkan dia berubah dari mufrad ke jamak. Ya, disebut dengan jamak muannats salim nanti misalnya. Contoh gampangnya seperti muslimatun ini ya. Muslimatun. Muslimatun ini mufrad. Satu orang muslimah, ya bahasa Arabnya seperti ini, muslimatun. Tapi kalau kita ingin mengatakan banyak muslimah, maka kita tambahi tambahi alifnya. Sebelum taknya kita tambah alif, maka bunyinya menjadi muslimah. Panjang ya. Muslimatun. Muslimatun. Berarti banyak orang muslimah. Banyak perempuan muslim. Itu ya sekilas tentang ya rumus atau cara membuat atau menyebutkan angka dalam bahasa Arab. Kalau ada yang mau ditanyakan ya, jangan ditunda, langsung ditanyakan saja sambil kita bahas bareng-bareng di sini. Kemudian
Tiga kali aku salah sawajabatin. Aku di sini ya. Ini juga jangan lupa ini fi'il mudhari. Akulu ya. Akulu di situ fi'il mudhari. Itu asalnya dari akulu ya. Jadi jangan jangan tertipu ya, jangan apa, jangan langsung bingung ketika kita kok ini akulu ini kok kayak apa ya, kayak bukan fi'il gitu. Ini aslinya dari akulu ya, akulu. Saya makan atau saya biasa makan ya, akulu. Nah, kemudian ketika ada dua hamzah seperti ini, yang pertama berharokat, yang kedua sukun ya. Yang pertama berharokat fathah, yang kedua berharokat sukun. Ini bisa nanti sesuai dengan kaidah idgham, biasa kita bahasakan dalam ilmu tajwid misalnya ya. Bisa diidghamkan ya. Bisa kita apa? Kita gabungkan ya. Kita idghamkan tapi kita idkhalkan. Kita masukkan ya huruf yang apa yang satu ke satunya karena sejenis kalau kita lihat sama-sama huruf hamzah dan cocoknya untuk lisyarti al-idgham atau lisyarti al-idkhal, maka kita akan menjadikan ini menjadi satu kesatuan dan sekarang menjadi satu huruf tapi beralif di atasnya ya, makanya kita bacanya akulu sekarang ya. Nah, sekarang akulu seperti ini. Asalnya dari akulu gitu ya. Apa saja tiga kali itu ada futur, ada ghada, ada asya. Asya ya, bukan isya. Diperhatikan harokatnya. Asya ya, beda. Isya dengan asya. Makanya nanti dalam hadis pun kita akan menemukan ya apa jika orang itu hendak dia melaksanakan isya ya, kemudian di hadapannya ada asya, nah itu nanti ya dalam hadis seperti itu nanti bunyinya. Nah, makanya jangan salah nanti ketika membaca hadis seperti itu, jangan sampai salah mengharokati. Ada isya di situ, ada asya di situ. Dua-duanya ada. Ya, kalau isya itu sholat isya, kalau asya itu makanan yang biasa dikonsumsi di waktu isya. Nah, ini dicatat ya, dicatat di buku catatannya. Kita mulai dulu dari al-futur. Ya, al-futur, al-fatur boleh, al-futur ya biasanya lumrahnya diharokati dhammah ya. Futur. Ada futur, ada iftar, beda lagi nanti. Ada futur, ada iftar. Kalau futur itu sarapan. Ya, futur itu sarapan. Ya, sarapan pagi ya, itu al-futur. Ya, makanannya tidak terlalu berat ya, ringan ya, al-futur. Kemudian ada istilah al-ghada. Ghada itu makanan yang biasa dikonsumsi di waktu siang. Ya, biasanya ba'da zuhur. Nah, biasanya seperti itu disebut dengan al-ghada. Tapi tidak menutup kemungkinan juga terkadang dikonsumsi sebelum zuhur. Ya, terkadang juga disebut dengan al-ghada. Ya, intinya biasanya jam 10 ke atas ghada itu. Ya, tapi yang lumrahnya setelah ba'da zuhur ya. Kemudian ada asya. Asya itu ya tadi yang saya sampaikan, makanan yang biasa dikonsumsi di waktu-waktu isya ya. Berarti ba'da salatil isya atau terkadang sudah ready sebelum adzan isya. Itu juga nanti disebut asya ya. Nah, tapi lumrahnya umumnya ya setelah maghribnya. Kalau sebelum maghrib itu tidak dikatakan asya. Biasanya seperti itu. Karena memang diambil dari kata-kata asyiyun ya atau asya atau isya. Baik ini ya dicatat ya tadi mufradatnya dari mulai dari wajibah, kemudian al-futur, al-ghada, al-asya. Ini penting sekali ya karena memang nanti kita akan butuh terhadap kosakata ini ataupun mungkin kita akan dihadapkan dengan kosakata ini ketika membaca ya buku-buku ataupun ya apa makalah-makalah atau jurnal-jurnal berbahasa Arab misalnya atau mungkin kita apa berinteraksi langsung dengan orang Arab atau native speaker misalnya ataupun yang lainnya. Selanjutnya di sini Qasim hada katsirun jiddan ya hada katsirun jiddan kata Qasim ya ini banyak sekali katanya ya ini banyak sekali kata Qasim. Saya hanya makan akul wajibah wahid. Saya hanya makan sekali misalnya
atau hanya makan satu hidangan saja, kata Qasim. Ana akulu wajba wahid. Ya. Kata Salim, hada qalilun jiddan. Ini kok sedikit sekali kamu makan misalnya. Ya. Jadi ini kita menemukan dua orang yang berbeda ya. Yang satunya dia makan 3 kali misalnya, yang satunya sekali. Ya, makanya satunya bilang hada katsirun jiddan, yang satunya bilang hada qalilun jiddan. Ya, ini nanti bisa digunakan ya kosakata seperti ini. Hada katsirun jiddan. Ya, hada qalil. Ya, qalilun jiddan. Atau akluka qalilun jiddan. Ya akhi misalnya. Nah, atau semacamnya nanti bisa dimodif ya untuk bahasanya. Yang penting perbanyak dulu kosakata. Mada ta'kulu fil ghada? Nah, kemudian Qasim bertanya lagi, apa yang kamu makan fil ghada'i di makan siang? Ya, kamu makan siang pakai apa misalnya? Atau apa yang kamu konsumsi di makan siang biasanya? Mada ta'kulu fil ghada? Dijawab oleh Salim, akulu al-aruzza wal hubza. Ya, akulu al-aruzza wal hubza. Ini juga yang kosakata mungkin ada yang baru mendengar. Ada kata aruz, ada kata al-hubz. Ya, ya, saya makan nasi dan makan Oke. al-hubz. Ya, al-hubz roti. Ya, dan ya, al-aruz dan al-hubz. Ini dua kosakata juga ya dicatat. Nah, bagi yang belum tahu ya untuk nanti dihafalkan atau mungkin dibaca-baca. Al-aruz itu nasi, ya, si, kemudian al-aruz itu nasi, kemudian al-hubz itu roti. Hmm. Sekalipun nanti hubes itu terkadang apa? Terkadang banyak aneka ragamnya juga nanti ya. Hubes itu kan roti nanti ada roti yang panjang, ada roti yang bulat misalnya. Ya. Terkadang orang Arab juga menyebutkannya roti ya. Jadi roti itu sudah menjadi bahasa yang mu'arrab, bahasa eh, atau musta'arabah ya. Jadi bahasa asing yang sudah diserap dan menjadi bahasa Arab. Sama seperti sambal juga ya. Terkadang syantoh yang kalau kita bahasakan di kamus itu, apa bahasa Arabnya sambal syantoh misalnya. Itu hampir tidak berlaku ya. Maksudnya orang Arab itu hampir sedikit sekali atau bahkan nggak ada yang menggunakan bahasa Arab tersebut. Ya. Sekalipun kita melihat di kamus bahasa Arabnya ya syantoh misalnya. Ya, tapi yang familiar apa? Ya sambal. Ya, orang Arab bilang sambal itu ya sambal gitu. Ngikutin orang-orang Indonesia. Ya, sambal. Karena orang Indonesia itu familiar atau terkenal dengan sambal misalnya. Nanti juga kan banyak bahasa-bahasa ya seperti Indomie misalnya itu kan mereka menjiplak ya Indomie itu kan berasal dari Indonesia. Mereka ya bilangnya bukan maknunah. Ya, maknunah itu kan mie ya. Kita lihat di kamus itu maknunah misalnya. Ya. Atau syairiyah misalnya. Ya. Bahasa Arabnya mie itu kan syairiyah atau maknunah. Tapi hampir gak ada sama sekali orang Arab yang bilangnya syairiyah atau maknunah. Ya, hampir sama sekali tidak ada. Ya, bahkan terasa asing bagi mereka bahasa Arab syairi atau maknunah gitu. Sekalipun kita biasa di pesantren atau di mana misalnya melihat di kamus ya ini bahasa Arabnya maknunah syairi. Nanti jangan kaget kalau seperti itu. Itu nanti memang ada dan terjadi gitu. Ya, bahasa-bahasa serapan dari luar Arab itu masuk dan menjadi bahasa yang familiar digunakan di sana. Seperti tadi Indomie, ya, seperti sambal, ya, dan lain semacamnya. Nanti banyak. Kita lanjut. Akulul aruzza wal hubza ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Wa madza ta'kulu anta? Apa yang kamu makan? Nah, ini madza ta'kulu anta? Kenapa harus ada antahnya? Untuk memperkuat saja, ya, untuk menegaskan saja. Kalaupun dibuang nggak ada masalah. Wa madza ta'kulu? Ya. Nah, saling bertanya. Saya makan makan nasi dan roti. Dan apa yang kamu makan? Bertanya ke Qasim. Nah, wa madza ta'kulu? Atau bisa wa madza ta'kulu anta? Ini sama-sama bisa. Ya.
Atau bisa juga dipersingkat wa anta misalnya. Ya. Jadi bisa dipersingkat lagi. Aqul aruzza wal hubza. Wa anta. Nah, bisa nanti seperti itu. Wa anta ya Qasim misalnya. Wa anta ya Qasim. Kasih tanda tanya di akhir jangan lupa. Atau wa kaifa anta ya Qasim misalnya. Wa kaifa anta ya Qasim. Ya. Atau wa bika ya Qasim. Ya, bisa. Wa kaifa bik misalnya. Dan bagaimana kamu misalnya? Wa kaifa lak? Wa malak misalnya. Itu bisa juga nanti. Wa malak. Ya. Wa malaka ya Qasim misalnya. Wa malaka ya Qasim. Kalau kamu gimana gitu. Itu bahasa Indonesia seperti itu. Wa malak. Ya. Wa madza bik? Ya. Wa madza bika ya Qasim? Atau wa kaifa anta ya Qasim? Misalnya. Atau yang lain nanti bisa ya digunakan. Dan itu mafhum bagi mereka. Orang Arab paham nanti dengan variasi bahasa yang mungkin kita gunakan untuk balik bertanya. Dijawab oleh eh, Qasim ya. Nah, ini as-salatoh ya. Tadi ya kita lihat ya apa ya berkaitan dengan sambal kalau kita lihat ya salatoh. Aku sama kah? Saya memakan as-samak ya. Itu apa ikannya. Kemudian as-salatoh ya. Tadi ya kita dengan sambal atau bisa juga kita bahasakan dengan nanti ya. Nah, nanti musallitoh kalau kita lihat itu juga bisa diarahkan kepada jenis samaknya. Wal fakih ini buah-buahan ya. Ya, ini fakih buah-buahan. Dijawab oleh Salim atau ditanyakan lagi oleh Salim, ma waznuk. Nah, waznun ini digunakan untuk menanyakan berat. Ya, waznun. Ya. Jadi kalau kita ingin bertanya berat seseorang, itu kita bisa gunakan ma waznuka. Tapi dilihat lagi ya, ini perlu diperhatikan lagi. Jadi waznun ini adalah bertanya tentang berat. Tapi konteksnya kalau kita ingin bertanya kepada orang yang di situ lebih senior atau lebih dihormati misalnya, maka ini kurang cocok. Ya, maksudnya harus ada kata-kata tambahan. Ya. Tambahannya apa? Misalnya kasih kata-kata afwan. Ya. Afwan ya Ustadi misalnya. Ma waznukum misalnya. Nanti diganti juga. Kaf ini biasanya digunakan untuk teman sebaya, ya teman sebaya atau rekan yang samalah apa jabatannya gitu. Ya, pakainya kaf. Tapi kalau kita ingin menggunakannya untuk senior atau untuk atasan, maka kita ganti kafnya dengan kum. Ya, sekalipun satu orang, ya sekalipun satu orang. Ya, ma waznukum misalnya. Terus kemudian di awalnya kasih kata-kata seperti afwan, seperti min sama hatikum misalnya ya min sama hatikum atau min fadlikum ya sebagaimana pernah kita bahas min fadlikum ya. Min fadlikum kayak semacam permisi atau mohon maaf gitu kalau kita bahas Indonesia kan min fadlikum ya min fadlikum ya ustadi misalnya atau min fadlikum ya mudir misalnya. Min fadlikum ya syekh misalnya ma waznukum misalnya, seperti itu. Ya jadi kata-kata seperti min fadlikum atau min sama hatikum ini dicatat ya ini penting min sama hatikum ini sangat sekali kita butuhkan juga nanti dalam berinteraksi dengan orang yang lebih senior atau lebih ya di atas kita lah gitu, dari segi jabatan atau usia atau yang lainnya min sama hatikum ya syekh mas mukum misalnya seperti itu juga nanti digunakan dalam seluruh pertanyaan ya seluruh pertanyaan bisa min samahatikum masmukum siapa namamu ya syekh misalnya min samahatikum min aina anta ya syekh misalnya. Mohon maaf permisi syekh dari mana misalnya seperti itu. Kalau sebaya langsung bisa ya mawaznuka masmuka ya akhi misalnya langsung apalagi orang yang lebih muda atau lebih kecil ya langsung saja kita bisa menggunakan
kosakata. Tapi kalau orangnya di situ lebih ya daripada kita, maka kita tidak boleh langsung menggunakan kalimat tersebut, tapi harus dilengkapi dengan kata-kata min fadlik, min samahatik, ya, dan seterusnya. Dijawab oleh Qasim 60 kilo. Jadi kilo itu juga dalam bahasa Arabnya kilo ya, kilo, kilogram ya, kilogram. Nah, seperti ini ya, gram ya, kilogram, kilogram. Itu kilogram ya. Biasanya tulisannya seperti itu, kilogram ya, tapi di sini cukup dengan kilo ya. Apa bahasa Arabnya 60 sitin? Ya. Atau situna bisa ya. Sitina atau situna. Bisa punya i'rabnya. Situna 60. Ya, situna. Situna kilo. Sitina kilo. Ya. Dijawab oleh Qasim situna kilo. Ya. Situna kilon. Ya. Kilan ya, apa? Kilan. Atau kilo ya. Kita lebih familiar dengan kilo. Situna kilo. Kilo juga nanti kilometeran ya. Kilometer nanti kilometeran. Kilometrin ya. Kilometron. Kilogram ya. Kilogram tadi. Nah, itu juga nanti bahasa yang dari serapan bahasa Inggris kalau kita lihat ya, kilometer ya, itu menjadi bahasa Arab. Kilo, ya. Mil juga nanti ya kita akan melihat ada bahasa mil ya. Nanti 1 mil ya, tapi beda mil yang di bahasa Arab dengan mil yang ada di kita ya, mililiter misalnya apapun yang. Oke, kita lihat ya. Jadi cara membentuk ya, kita sedikit mengulas tentang angka-angka yang di atas 19. Khususnya di angka 20, di angka 30, di angka 40, 50 sampai 90. Ya, ini penting nanti. Jadi terkadang banyak daripada kita itu masih kebingungan dalam membentuk angka khususnya 20, 30, 40, 50, 60 sampai 90. Itu sebenarnya mudah. Ya, sebenarnya mudah. Tinggal kita cari satuan ya, satuan daripada angka tersebut ya. Satuan maksudnya seperti apa? 3 misalnya. Kita ingin bilang 30. Kita ketahui dulu 3 itu apa? 30. Kita lihat 3 dulu. Ya, satuannya dulu. 3 itu bahasa Arabnya salis. Ya, atau salas misalnya. Ya. Salasun 3. Salasun. Ya. Salasun 3. Ya, tinggal kita nanti tambahi waw nun atau ya nun. Kita jadikan jama. Ya. Kalau kita ingin mengatakan 30, ya, kita cari dulu satuannya 3. Oh, bahasa Arabnya 3 salasun. Kemudian kita tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Ya. Kemudian yang awalnya tadi bertanwin kita buang satu harokatnya. Sekarang tidak boleh kita tanwinkan. Menjadi apa bunyinya? Menjadi salasuna. Menjadi salasina. Bisa 2 ya, tergantung nanti i'rabnya seperti apa. Bisa salasuna, bisa salasina. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau pakai ya nun, maka dhammahnya kita ganti kasroh. Itu perbedaannya lagi ya. Kalau waw nun tidak usah diganti. Karena waw dengan dhammah itu sinkron. Ya. Seirama lah. Ya. Dhammah dengan sukun ya, dengan waw ya, dengan waw itu seirama. Maka tidak perlu diganti. Tapi dhammah dengan ya itu tidak cocok. Makanya kenapa dhammahnya dalam kalau ditambahi ya itu diganti dengan kasroh. Ya. Karena iya itu identiknya dengan kasroh. Maka kita ganti harokat dhammah menjadi harokat kasroh. Salasin. Jadi bahasa Arabnya 30 adalah salasin atau salasun. Ya. 40 juga sama.
40 berarti kita cari angka 4 itu apa bahasa Arabnya? Arbaun. Ya. Berarti tinggal kita ngafalin aja dari angka 1 sampai angka 10 misalnya. Ya. Wahid, isnain misalnya. Talas, ya. Arba, ya. Khams, ya. Apa? Ya. Situn, sab'un, ya. Samanun, ya. Tis'un, ya. Asyarun, dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah hafal satuannya, nanti tinggal menyusun aja. Arbaun seperti ini ya. Tinggal kita tambahi waw nun atau ya nun. Jadi arbauna. Tinggal disambung nanti arbauna. Ya, arbauna. Di bahasa Arabnya 40. 50 juga sama 50. Asalnya khamsun. Khamsun 5. 50 khamsuna. Ya, buang satu harokatnya khamsuna atau khamsina. 60 dari kata situn 6 tambah waw nun situna atau sittina. 70 sab'un. Sab'un itu 7. Kita tambahin waw nun menjadi sab'una, ya, atau sab'ina. 80 samanun. Kita tambah waw nun menjadi samanuna. Kita sambung nunnya ke waw. Kita buang satu harokat. Samanuna atau samanina. 90 juga sama. Asalnya tis'un. Ya, tambah waw nun menjadi tis'un. Disambung ainnya, harokat ainnya dibuang satu. Jadi tis'una. Dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu cara membentuk nanti ya. Karena di sini dia langsung ditulis angkanya. Ini juga nanti penulisan angka Arab ya. Saya harapkan juga nanti dipelajari. Penulisan angka dalam bahasa Arab. Ya, atau minimal tahu lah ya. Minimal tahu nanti. Jadi ketika penulisan seperti ini paham gitu. Ini kan 60 ya kalau seperti ini. Ini bukan 7 ya kalau kita lihat. Bukan 7. Ada sedikit perbedaan nanti. Ya. Jadi 60 ya. Hanya terkadang kita membedakan angka 7 juga seperti ini ya. Biar tidak rancu dengan angka 6 yang ada dalam bahasa Arab. 60. Nanti tinggal dipelajari ya cara penulisan angka Arab khususnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Ya, nanti dipelajari karena penting juga kalau kita lihat kan. Ya. Oke lah kalau masih 1 2 misalnya masih gampang. Tapi nanti kalau kita disuruh nulis 2025, wah, kadang bingung ya. Ya, tahun 2025, gimana cara nulisnya? Waduh, bingung terkadang. Ya, kita mulai dulu ya, 2000, ya, kita kasih 2, ya, kemudian titik misalnya, nulisnya dari kiri ke kanan. Ya, 2025. Ya, 2025. Ya, dari kiri ke kanan. Biasa nanti seperti itu. Karena memang ya permasalahan tanggal dan angka itu kan memang terkenal ataupun biasa ngikuti Masehi gitu kalau kita lihat. Makanya kenapa angka Hijriyah itu lebih sedikit daripada angka Masehi karena memang patokan ya pada penanggalan kalender ya khususnya itu kita masih bertendensi kepada Masihiyah ya, kepada penanggalan Masehi. Maka tidak heran dalam penulisan dan penggunaannya pun kita masih bertendensi gitu. 2025 ya. Jadi bukan dari kanan ke kiri ya, bukan seperti ini ya. Karena kita membacanya pun dari kanan ke kiri gitu. Dari kiri ke kanan. Ya, jadi jangan mentang-mentang bahasa Arab kemudian kita tulis 2002.25. Salah, ini bukan 2025. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya mengenai angka ya. Jadi angka itu bacanya dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan
sekalipun bentuknya itu bahasa Arab. 2025. Nah, seperti ini ya. Kita bacanya dari sini ya, dari kiri ya. Ini kiri ya. Kiri, KI ya. KA berarti kanan. Ini kanan, ini kiri. Kita bacanya dari sini. 2000, nah 2 titik ya, 20 berarti ya. Karena angkanya 4 ya, berarti kan ribuan ya. Setelah angka satuan ada 3 angka, berarti kan ribuan. Sama seperti kita dalam bahasa Indonesia juga kan seperti itu kan. 2000. Setelah angka ada 3 nol misalnya. Itu juga nanti 2000 kan. Nah ini juga sama nanti. 2025. Kita baca dari kiri ya 2025. Ini bukan 5202, bukan. Nah, terkadang masih banyak juga yang salah. Ya, makanya saya tekankan di sini 2025. Ya. Tapi kan bahasa Arab Ustaz, kita baca dari kanan. Ya, oke. Okay. Tapi dalam angka itu kita tidak. Ya, dalam angka kita tidak dari kanan, tapi dari kiri. Ya. Ini bukan 5. Nah, ini 5 huruf angka terakhir. Angka awalnya 2. Ya, paham sampai sini. 2025. Kita lanjut. Salim dijawab oleh Salim karena Salim tadi merasa apa karena dia gemuk mungkin ya. Kalau kita lihat ya di ceritanya ini kan tadi ya kata Qasim ini banyak sekali kali. Tapi Salim mengatakan ini sedikit sekali ya, sedikit sekali. Ini Salim memang gemuk kalau kita lihat. Salim mengatakan bahwa dia beratnya 100 ya, 100 kilin ya atau kilin ya. 100 kil ya, 100 kilo. Nah, kita perhatikan lagi, ini ada sedikit perbedaan dari segi harokat. Ya, ini kalau kita teliti ada perbedaan dari segi harokat. Di mana? Di kalimat kilo. Kalau tadi di 60, itu kita fathahkan kilonya. Nah, ini hal sepele tapi penting ya. Nanti bisa kita kiaskan, bisa kita samakan dalam menentukan atau membuat angka-angka dalam bahasa Arab. Jadi setelah, ya ini rumus penting juga. Setelah angka 20, ya, nah, ini 25 ya. Setelah angka 20, maksudnya kata yang bergandengan dengan angka 20, 30, 40 sampai 90 ya, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Esi dapat nomor HP dari Bu Nanda Babu Taubah. ya. Jadi eh, apa namanya? Ya, sebentar ya. Jadi dari angka 20 sampai 90 itu ketika bergandengan dengan kalimat ya atau kata, itu katanya atau kalimatnya dibaca fathah. Ya, ini kan yang bergandengan adalah kalimat kilo ya. Nah, kalimat kilonya ini kita fathahkan karena dia bergandengan dengan angka 20 sampai 90. 60 termasuk berarti ya. 60, 70, 80. Pokoknya yang puluh-puluh gitu ya. Nah, tapi berbeda kalau angkanya itu 100. Ya. Berbeda kalau angkanya 100. Ini kan 100. 100 gini cara nulisnya ya. 1 kemudian titik 2. Ya. Titik ini ibarat 0 dalam bahasa kita. Ya, biasanya titiknya seperti itu. Ya. Nah, kalimat yang dia bergandengan dengan angka 100, maka tidak kita fathahkan, melainkan kita kasrohkan. Tidak fathah, tetapi kasroh. Ya. Kalau bergandengan dengan angka 100. Ya. 100. Penting. Ya, nanti apa aja kita ingin bilang apa dan bentuknya juga kalau kita lihat ya mufrad di sini 100 kitab maka kita bilang mi'at, bahasa Arabnya 100 itu mi'atun, tinggal kita masukkan nanti kosakata kitab mi'atu kitabin ya, mi'atu kitabin ya, kita kasrohkan mi'atu kitabin
Kita ingin bilang 100 dolar. 100 dolar. Kita akan mengatakan mi'atu dolarin. Dolarin. Roknya kita kasrah. Bukan dolaron, tapi dolarin. Ya, kasrah. Karena dia bergandengan dengan angka 100. Kalau bergandengan dengan angka 60, maka dolaron. Coba kita praktekkan. Situna. Ya, situna dolaron. Kalau Ya, itu ya dinar, perbedaan. kalau dinar berarti dinarin gitu Ustaz. Iya, iya betul. Dinar dinarin. Tinggal disesuaikan saja harokatnya ya. Dinaran atau dinar. Itu dari segi penulisan sebenarnya. Kalau dalam prakteknya ya tentu kita tidak perlu menyebutkan harokat akhir ya. Kan ya orang Arab juga terkadang 60 kilo, mi'ah kilo. Ya. Terkadang juga sama aja. Orang Arab terkadang menyebutnya kilo gitu. Pakai waw terkadang. Sekalipun angka 20, 30 ataupun angka 100 sama aja ketika pengucapan. Tapi dalam forum resmi, formal, ataupun dalam penulisan, kita ingin membuat skripsi misalnya, ataupun makalah, atau jurnal, atau yang lainnya, kalau kita salah dalam mengharokati, itu fatal nanti. Karena ya namanya tulisan itu kan nggak bisa langsung, apa ya, nggak kayak ucapan kan ya, masih membekas gitu ibaratnya. Dan kelihatan nampaknya, zahir. Maka ya usahakan. Jadi di sini kita berbicara bahasa Arab secara yaumi ya, yang biasa digunakan ya, secara non formal. Juga kita belajar bahasa Arab yang formal. Kayak kita double di sini ya. Kalau secara non formal ya wajar aja atau biasa aja. Kilo, kilo ya. Terkadang tidak ada perbedaan ya, dari segi harokat, tapi dari segi penulisan ada nih. Itu fungsinya. Kenapa saya sering menjelaskan perihal fathah, dhammah ataupun kasrohnya, kan itu dari segi nanti keformalan saja. Jadi kita lanjut sedikit lagi. Qasim anta saminun jiddan. Ya. Ini nanti kalau untuk perempuan tinggal diganti aja tadi ya. Wama waznuka, tinggal diganti aja nanti. Wama waznuki. Tinggal diganti domirnya saja. Ya. Kalau untuk yang lebih senior, wama waznukunnah misalnya. Ini juga nanti ya diperhatikan. Wama waznukum. Siapa namamu misalnya. Nanti juga bisa seperti itu. Masmukum atau masmukunna ya. Masmukunna. Siapa nama Anda misalnya. Oke ya, Qasim anta saminun jiddan. Ya, kamu samin. Samin itu gemuk ya. Samin itu gemuk. Ini yang baru tahu silakan dicatat. Anta saminun. Ya, anta saminun jiddan. Jiddan itu ya sangat. Ya, anta saminun jiddan. Kamu gemuk sekali. Anta saminun jiddan. Kalau untuk perempuan tinggal ditambah ta, ya. Tinggal ditambah ta. Jadi perempuan gemuk itu saminah. Ya, saminatun. Saminatun. Tinggal ditambah ta aja dia. Ya, tinggal diganti aja. Makanya nanti kalau bisa masing-masing daripada antum atau antuna sekalian itu memiliki partner atau teman untuk mengobrol al-hiwar ya. Nanti silahkan dicari sendiri partnernya ya. Coba nanti ditentukan sendiri partnernya karena nanti sesi-sesi berikutnya insya Allah nanti kita akan mengadakan al-hiwar ya, percakapan. Tapi nanti kita ini dulu ya. Insya Allah nanti di beberapa pertemuan ke depan kita juga akan mengadakan nanti sesi al-hiwar atau muhadasah. Ya, jadi percakapan singkat ya, khususnya berkaitan dengan kosakata yang pernah kita dapat. Ya, jadi masing-masing nanti berbicara dan nanti masing-masing dia akan menggunakan domir ataupun kalimat-kalimat itu sesuai dengan penempatannya. Kalau lawan bicaranya itu lawan jenis, ya nanti tinggal disesuaikan. Ya, apakah dia menggunakan ka atau menggunakan ki, ya, fathah atau kasroh misalnya. Kemudian wa anta nahifun jiddan kata Salim ke Qasim. Ya.
Wa anta nahifun jiddan. Karena Qasim itu 60 kilo. Salim 100 kilo. Maka Qasim bilang, kamu gemuk sekali Salim ya. Sampai 100 kilo katanya. Anta saminun jiddan. Kata Salim, wa anta nahif. Ya, nahif itu kurus. Nahif itu kurus. Nah, ini untuk laki-laki nahifun. Kalau untuk perempuan tinggal ditambah ta. Nahifatun. Fa-nya difathahkan. Nahifatun. Wa anti nahifatun jiddan. Bisa nanti ya, seperti itu. Nah, wa anti nahifatun jiddan. Wa anti saminatun jiddan. Ya. Jadi nahif itu lawan kata dari samin ya ataupun antonim. Berarti kalau minyak samin itu minyak lemak ya Ustaz? Iya, betul. Jadi samin itu nanti ya ada saman. Saman, samin. Itu sebenarnya diambil dari ya dari perihal sesuatu yang bergaji kalau kita lihat atau lemak ya. Gaji atau lemak. Makanya banyak sekali nanti kita menemukan khususnya di pembahasan misal di kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan udhiyah, itu kosakata saman ya atau musminah nanti ya. Musmin itu nanti binatang yang banyak lemaknya, binatang yang gemuk. Itu nanti musminah misalnya. Ya, jadi dari sana. Saminah ya, minyak saman ya, minyak samin ya dan seterusnya. Oke. Lemak atau bergaji atau gemuk atau semacamnya samin. Kita lanjut sedikit lagi. Kalau ada pertanyaan nggak apa sambil disampaikan biar kita bahas. Ya, ini ya dari gambar. Ini mungkin sudah kita tadi membahas ya. Semuanya hampir ada. Fakihah buah-buahan, kemudian aruz ya nasi, kemudian samak ikan, khubzun roti ya. Khubzun roti. Tapi nanti orang Arab itu terkadang membedakan. Biasanya kalau rotinya itu roti apa? Kalau roti yang bulat itu biasanya orang Arab bilangnya itu roti, ya roti yang bulat biasanya. Tapi kalau yang panjang itu mereka bilangnya hubes kadang. Yang panjang seperti ini ada kayak yang digambar. Ya. Yang pernah ke Arab tahu lah ya. Biasanya yang panjang itu nanti mereka menyebutnya khubes. Ya. Sedangkan yang bulat itu biasanya yang bulat ya. Itu biasanya nanti mereka menyebutnya dengan sebutan roti. Tapi terkadang kebalikannya juga gitu. Jadi gak nentu. Terkadang mereka menyebutnya roti, ruti ya, ruti mereka atau hubes. Itu biasa. Ya, kuluh makan. Mat'am, mat'am itu restoran biasanya. Jadi kata-kata mat'am itu biasanya digunakan di Arab itu untuk restoran. Sedangkan kafe itu makha biasanya. Ya, atau masyrob. Ya. Masyrob itu tempat minum atau tempat kafe atau makha, tempat ngopi biasanya. Ya, makha. Ya, masyrob atau makha. Atau yang lain nanti banyak ya bahasa Arab. Nanti ada bekolah ya, ada bekolah nanti. Bekolah itu ya semacam mini cafe kalau kita lihat. Bekolah itu mini cafe. Jadi menjual makanan-makanan ringan, ada jus, ya, ada Indomie, ada kopi, susu, itu bakolah biasanya. Nah, semacam ya restoran kecil misalnya bakolah. Ada makha juga tadi tempat kopi ya. Jadi banyak nanti. Nah, mat'am itu biasanya kalau mat'am itu dia lebih ke makanan berat dan biasanya lebih banyak. Lebih banyak apanya? Lebih banyak menunya. Ya, biasanya seperti itu. Jadi mat'am itu kalau di kamus kita mat'am itu tempat apa? Dapur biasanya mat'amnya. Tapi di Arab itu kita akan menemukan apa kata mat'am itu ditempel di tempat-tempat yang dia itu tempat makan dan menunya itu agak banyak. Ya, kayak semacam ya kita bilang warteg lah gitu bahasa bahasa kitanya warteg lah itu mat'am. Kan nanti ada matbah. Nah, matbah kalau kita bahasakan di bahasa-bahasa sekolah ya, matbah itu dapur ya. Tapi di Arab itu digunakan biasanya matbah itu terkadang untuk restoran juga.
tapi dia lebih kepada makanan-makanan yang em, di apa? Dipanggang atau dibakar, ya, seperti kambing, seperti ayam, tapi ayamnya nanti ayam yang dibakar misalnya. Itu nanti tempatnya itu bukan mat'am disebutnya, tapi matbah, ya, karena ditobah, ya, di apa di maswi, ya, di apa dipanggang gitu. Jadi sedikit ada perbedaan. Ini sharing aja ya. Jadi biar ada pandangan gitu. Tapi dari segi penggunaannya ya hampir sama. Mat'am dan matbah itu ya sama-sama tempat makan atau tempat masak ya. Tapi biasanya matbah itu untuk tempat yang dia makanannya itu menggunakan api ataupun menggunakan kayu, kayu bakar dan semacam ini, ataupun dipanggang lah bahasa simpel. Sedangkan mat'am itu lebih umum. Nanti bisa juga di sana ada soto misalnya, ataupun makanan-makanan yang lain seperti brus ya. Brus itu kan nanti seperti Kentucky atau fried chicken. Itu mereka bilangnya brus nanti ya. Brus atau bruset nanti. Nanti yang ke Arab ya menemukan ada menu brus. Apa itu brus, Ustaz? Brus itu nanti semacam fried chicken ya ataupun Kentucky lah gitu ya. Ayam yang di situ ya digoreng dengan tepung ya dan seterusnya. Brus. Nanti dengan menu-menu yang lain. Baik. Asya. Oke. Sedikit lagi ya. Asya itu makan malam ya. Ghada itu makan siang. Nah, biasanya asyaknya orang Arab ya, itu tidak sama dengan asyak kita. Biasanya asyaknya orang Arab itu ya, tidak semuanya tapi biasanya umumnya itu mereka makan roti. Ya, makan roti atau semacamnya. Tidak nasi. Ya. Sedangkan ghadanya itu biasanya nasi. Ya, orang-orang Arab itu biasanya ghadanya makan nasi, asyaknya itu roti atau terkadang nasi juga. Kalau futur enggak. Biasanya futurnya orang Arab itu tidak nasi biasanya, tapi roti atau makanan-makanan yang lain. Tapi seiring berjalannya waktu, terkadang juga banyak kita menemukan orang-orang Arab juga yang di sana futur nasi, ghadanya nasi, asyanya juga nasi. Tapi biasanya kita kalau ke sana itu ya apalagi di beberapa negara ya seperti di Oman, seperti di apa? Seperti di Mesir atau di Yaman misalnya, itu yang apa? Yang pernah kita singgahi misalnya, itu memang di menu-menu futur itu tidak banyak ya seperti di menu-menu ghada dan asya. Jadi minim yang bisa kita pesan di jam-jam futur karena memang mereka tidak familiar dengan menu-menu berat di situ. Tapi tidak Jam menutup futur, kemungkinan Ustaz. Izin jam futur itu apa? maksudnya itu makan siang ya. Futur. Oh, futur itu sama dengan Asya atau snack? Eh ya sarapan sih ya. Fatur itu sarapan. Ya Di pagi tergantung hari. di pagi hari pokoknya. Ya Oh itu ya. dikatakan futur atau fatur. Masalah menunya itu kembali ke orang masing-masing ya. Tidak ada ketentuan harus nasi atau apa. Masalah menunya itu kembali ke masing-masing. Ini cuma dari pembedaan dari segi waktunya saja. Kalau dia makannya itu di pagi hari, maka kita mengatakan itu futur. Ya, sekalipun dia makan nasi. Kalau dia makannya di siang hari, maka kita biasa mengatakan ghada. Sekalipun dia makan roti di siang hari, misalnya. Jadi tidak berkaitan dengan makanan, tapi waktunya. Ya, seperti itu ya. Itu waktu futur itu ya bervariasi. Tapi umumnya ya jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Itu masih futur. Tapi kalau udah di atas itu maka tidak futur. Tapi udah masuk ghada. Ghada itu ya siang biasa. Umumnya itu setelah duhur. Ya, setelah sholat duhur, biasanya orang Arab itu langsung ya mengkonsumsi makanan misalnya atau pada jam sekolah istirahat ya. Itu ghada. Nanti berakhir misalnya sampai asar, biasanya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, makanya habis asar itu tetap dikatakan ghada. Tidak masalah. Yang penting sebelum maghrib ya. Setelah habis maghrib itu biasanya kita menyebut asya ya, sampai malam ya, sampai malam nanti kita menyebutnya asya. Sampai sebelum sebelum sahur ya, sebelum sahur. Sahur itu masuknya kapan? Dari sepertiga malam ataupun dari jam 12 malam ya. Itu masuk sahur. Ya. Seperti itu.
makan sahur nanti beda lagi ya. Asya itu ya di waktu isya tapi tidak mendekati waktu-waktu sahur juga. Karena nanti ada bahasa lain juga ketika makanan itu dikonsumsi di jam-jam biasanya orang itu sahur. Wajibat ya ini sama ya wajibah ya porsi ataupun ya makanan. Waznun ini berat ya. Ini gambarnya tentang timbangan tapi di sini lebih ke berat sebenarnya. Qalil itu sedikit ya. Di sini sekalipun gambarnya jeruk, tapi kita komparasikan dengan gambar jeruk yang ada di sampingnya sebenarnya. Ini jeruknya lebih banyak, maka kasir. Jeruknya sedikit, qalil ya. Kalau bahasa Arabnya jeruk itu sendiri burtukol nanti ya beda lagi ya. Ini bukan jeruknya yang dimaksud, tapi jumlahnya. Nah, dan bukan 3 ya, karena 3 itu termasuk banyak nanti. Sebenarnya bukan 3-nya yang dimaksud, tapi dibandingkan dengan gambar di sampingnya. Karena 3 itu kalau kita lihat satuannya 3 itu banyak. 100 kilo, oke ya. Ini sesuai dengan gambar. Samin sesuai dengan gambar ya, gemuk. Nahif kurus ya. Karena perbandingannya orang di sampingnya. Kalau nggak ada pembandingnya mungkin ini masih gemuk kalau kita lihat. Baik, 2 menit lagi yang ada mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan sesi kita pada pagi hari ini, Rabu 11 Juni 2025. 2 menit, kalau tidak ada kita tutup. Itu ya. Jadi silahkan dipelajari berkaitan dengan angka, berkaitan dengan tadi kosakata yang sudah kita dapat ya lumayan banyak pada pagi hari ini. Ya, dikumpulkan nanti dalam satu buku misalnya atau dalam satu catatan. Nanti akan kita adakan juga insya Allah nanti praktek baik itu hiwar atau nanti akan saya minta membuat insya Allah nantinya. Membuat insya. Apa itu membuat insya? Nanti menyusun ya bahasa Arab ya, menyusun paragraf bahasa Arab tapi nanti tidak banyak, kita bertahap dulu. Misal 3 baris dulu misalnya nanti. Masukkan kosakata ini misalnya. Atau buat insya berkaitan dengan makanan dan minuman. Tidak kurang dari 5 baris misalnya. Nanti akan kita buat sesi seperti itu insya Allah ke depan. Ya, silahkan dipelajari ya, dari materi-materi awal. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan saja ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu. Ya, barakallahu fiik.